Halo, apa kabarmu Sobat Cemi? Kalian tahu, sehaus bagaimanapun kita tidak boleh minum air laut, karena saat kita meminumnya, kita akan merasa semakin haus. Mengapa demikian? Simak video ini sampai selesai ya. Aktivitas kita sehari-hari membuat tubuh kita berkeringat. Walaupun aktivitas itu terkesan tidak menguras tenaga. Apalagi saat kita berolahraga. Karena berkeringat, maka kita merasa haus. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam tubuh kita saat kita haus? Rasa haus adalah sinyal tubuh yang kompleks, melibatkan interaksi berbagai sistem dan senyawa kimia. Secara sederhana, rasa haus adalah dorongan kuat untuk mengonsumsi cairan, terutama air, sebagai respons terhadap ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, yang biasa disebut isotonik. Saat kita haus, berarti cairan tubuh kita, tekanannya tidak isotonik. Keadaan isotonik terjadi karena osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semipermeabel. Osmosis akan terus terjadi sampai terjadi kesetimbangan atau kedua larutan isotonik. Tekanan osmosis merupakan salah satu dari 4 sifat koligatif larutan. Apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis adalah gaya yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut murni ke dalam larutan melalui selaput semipermeabel. Dengan kata lain, osmosis adalah tekanan yang timbul akibat perbedaan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi selaput. Raut merumuskan hubungan antara tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan. Dalam hal ini molaritas atau M kapital. Secara matematis, tekanan osmosis dirumuskan sebagai berikut. V adalah tekanan osmosis, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas ideal, yang nilainya 0,082, dan T adalah suhu, dalam satuan derajat Kelvin. Perhatikan pembahasan soal berikut. Hitunglah tekanan osmosis, larutan glukosa non, 1 molaritas, pada suhu 27 derajat Celcius. Mari kita selesaikan. Yang perlu dilakukan adalah merubah satuan suhu dari Celcius ke Kelvin. Yang ditanyakan adalah tekanan osmosis. Masukkan semua yang diketahui ke dalam rumus. Jadi tekanan osmosis larutan adalah 2,463 atmosfer. Mari kita kembali ke pembahasan di awal video ini. Mengapa kita akan semakin haus bila minum air laut? Ketika kita minum air laut yang konsentrasi garamnya tinggi, sedangkan sel-sel tubuh kita konsentrasi garamnya lebih rendah, maka sel-sel itu akan berusaha menyeimbangkan konsentrasi garam di dalam dan di luar sel dengan mekanisme osmosis, sampai terbentuk kesetimbangan baru atau keadaan isotonik. Pada proses ini, tubuh membutuhkan air dalam jumlah besar. Otak meresponnya dengan sinyal yang dirasa sebagai haus. Pertanyaannya, bagaimana jika yang kita minum larutan gula? Apakah juga terjadi proses osmosis? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan membahas soal kedua. Lima gram senyawa non-polar dilarutkan ke dalam 250 ml air. Jika tekanan osmosis pada suhu 27 derajat adalah 2 atmosfer, maka hitung massa molar zat itu. Mari kita selesaikan soal ini. Ubah dulu satuan suhu menjadi derajat Kelvin. Selanjutnya, ubah volume menjadi liter. Lanjut dengan menghitung molaritas larutan. Dari molaritas, ditentukan mol zat terlarut. Setelah ketemu nilai mol, maka kita dapat menentukan massa molar zat terlarut.
Jadi massa molar zat terlarut adalah sekitar 245 gram per mol. Salah satu pengaplikasian teori tekanan osmosis ini adalah pemakaian infus atau proses memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Sebelum melakukannya, kita harus yakin bahwa cairan yang kita pakai isotonik. Maksudnya memiliki tekanan osmosis yang sama dengan darah. Pada cuplikan adegan film ini, digunakan air kelapa sebagai cairan infus. Air kelapa adalah salah satu sumber cairan yang isotonik dengan cairan tubuh kita. Karena itu, kita akan merasa segar apabila mengkonsumsinya saat haus. Sekarang ini banyak produk minuman yang telah isotonik dengan cairan tubuh kita. Terutama minuman untuk olahragawan, seperti pemain bola, basket dan yang lain. Mereka membutuhkan cairan pengganti cairan tubuh yang keluar sebagai keringat. Dan supaya lebih cepat terserap, cairan itu harus isotonik. Untuk cairan infus pabrikan, isinya adalah glukosa. Ada juga yang garam. Bagaimana cara mendapatkan cairan yang isotonik? Kita harus mengetahui dulu tekanan osmosis cairan di tubuh kita. Kemudian kita hitung berapa molaritas larutan supaya isotonik. Supaya lebih jelas, mari simak pembahasan soal berikut. Infus glukosa isotonik dengan darah, yaitu 7,7 atom pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Jika ingin membuat 500 ml larutan infus, berapa gram glukosa yang dibutuhkan? Mari kita selesaikan soal ini. Ubah dulu suhu ke satuan derajat Kelvin. Volume jadi liter. Hitung molaritas larutan yang isotonik dengan darah. Hitung mol glukosa dengan rumus molaritas. Dengan rumus mol, tentukan massa glukosa yang terlarut. Kesimpulannya, jadi dibutuhkan 27 gram glukosa untuk membuat 500 ml infus isotonik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Tetap semangat and see you